Welcome to Caravaggio and let's talk about cars. Dari Indonesia International Motor Show 2022, Toyota bikin heboh dengan kemunculan mobil yang disebut sebagai Kijang Innova EV Concept. Jadi ini adalah sebuah mobil konsep berbasis Toyota Kijang Innova yang menjadi mobil elektrik, kalau sesuai namanya ya, EV. Jadi awalnya itu rumornya yang muncul itu Toyota Kijang Innova Hybrid, tapi di IMS ini dimunculkan konsep untuk Kijang Innova EV yang disebut sebagai mobil berformat BEV alias battery electric vehicle. Jadi mobil ini full elektrik. Ya, jadi Toyota Kijang Innova EV konsep ini jadi bentuk pergerakan Toyota Indonesia ke segmen elektrifikasi, tentunya untuk diproduksi langsung dari tanah air. Dan kalau kita lihat selama ini, mobil-mobil elektrifikasi dari Toyota, khususnya yang hybrid, itu semuanya masih impor dari luar negeri, termasuk dari Jepang. Entah itu CSR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Alphard Hybrid juga pernah ada, Corolla Altis Hybrid, sampai ke Camry Hybrid, itu semuanya impor dari luar negeri. Dan bahkan untuk mobil full elektrik aja masih ada dananya dari Lexus, yaitu Lexus UX 300e. Dan ini adalah calon mobil elektrifikasi pertama Toyota yang diproduksi dari Indonesia, yang untuk sekarang masih jadi basis kendaraan studi prototype, yang mungkin katanya tahun ini di semester kedua akan meluncur versi elektrifikasi dari Toyota Kijang Innova. Nah, terlepas dari itu semua, sekarang kita akan bahas apa yang ada di Kijang Innova Hybrid ini. Kalau kita lihat secara visual, perbedaan utamanya tentu dari grillnya yang sekarang hampir seluruhnya ketutup karena mobil listrik membutuhkan aliran udara yang efisien. Jadi nggak perlu lagi ada grill yang untuk masukin udara banyak-banyak ke dalam bonet depan yang akan menjadi penghambat dan membuat laju mobil ini jadi lebih berat. Tapi kita lihat masih ada bukaan sedikit di bagian bawah grillnya, yang bagian atasnya ini full tertutup. Dan yang menjadi ciri dari mobil elektrifikasi Toyota, ada aksen warna biru di bagian emblem logonya. Aksen warna biru juga ada di alis lampu utamanya, lampu depan, yang kalau kita lihat lampu utamanya itu udah ada kombinasi proyektor dan masih ada lampu bolam. Tapi nggak tahu kalau misalnya ini mobil udah beroperasi full, aksen birunya ini nyala juga atau enggak. Dan kalau kita lihat desain bodinya ini mirip seperti Innova Venturer, varian mewah dari Kijang Innova, namun dibikin warnanya lebih banyak sesuai dengan body color untuk bagian sininya. Sementara di bagian bawah, di bumper atau skidlightnya itu warna hitam doff. Di sini ada sedikit aksen chrome untuk ngasih kesan mewah dari mobil ini. Untuk sejauh ini nggak ada informasi teknis sama sekali dari Toyota untuk si Innova EV konsep ini. Jadi kita belum bisa bicara banyak soal berapa besar tenaga dari motor listriknya, konfigurasi posisi motor listriknya di mana, platformnya apa juga belum disebutkan. Itu juga untuk kapasitas baterai dan jarak tempuh dari Innova EV konsep ini. Nah, kalau kita lihat bagian samping dari Innova EV konsep ini, mirip-mirip seperti Venturer yang ada stripingnya, khususnya untuk yang edisi 50 tahun Toyota Indonesia. Tapi karena ini adalah mobil listrik, jadi stripingnya itu bernuansa high-tech, warna biru dengan kombinasi warna hitam, dan ada emblem besar EV di bagian fender depannya. Spionnya masih sama, ada aksen chrome-nya, dan seperti saya bilang tadi, mobil ini nggak bisa dibuka, dikunci, karena kita belum boleh tahu ada apa aja di dalam mobil ini. Tapi seenggaknya kita bisa ngintip karena kebetulan mobil ini nggak pakai kaca film yang gelap. Dan kalau kita lihat ke dalamnya, interiornya full dilapisin kulit warna putih. Kemudian di konsol tengahnya itu nggak ada lagi tuas transmisi tongkat, diganti dengan model tombol yang lebih futuristis atau lebih modern sesuai dengan tema elektrifikasi. Kemudian ada perbedaan juga di panel instrumennya, walaupun masih sama-sama ada dua buah instrumen analog, tapi backgroundnya atau dialnya itu diganti bernuansa elektrik dengan sentuhan atau aksen warna biru. Selebihnya interior dari Innova EV konsep ini masih sama seperti Innova standar, kecuali di
Headrest joknya itu ada emboss tulisan Innova EV. Dan masih ada lagi branding Kijang Innova EV di pilar D, yang ini sebenarnya stiker. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini font dari Kijangnya ini kelihatan klasik, bukan model italic, mengingatkan bahwa ini adalah mobil kebanggaan Toyota untuk pasar Indonesia yang udah berpuluh-puluh tahun jadi favorit keluarga atau masyarakat Indonesia. Nah, untuk bagian belakangnya juga ini sebenarnya perubahannya nggak besar dibandingkan Innova standar. Seperti di depan, lampunya itu dapat aksen warna biru yang sepertinya ini cuma aksen aja, jadi nggak akan nyala warna biru kalau mobil ini dinyalain lampunya. Emblemnya juga ada aksen warna biru di logo Toyotanya, dan ada emblem elektrik di sebelah kanan. Sementara di sebelah kirinya tetap ada emblem Innova biasa. Yang menarik kalau kita lihat ke bawah, di bawah bumper ini nggak ada knalpot sama sekali. Jadi ini menandakan bahwa Innova EV ini full battery electric vehicle alias full electric. Jadi mungkin nggak ada mesin pembakaran, ini bukan mobil hybrid. Dan ada tambahan penguat atau ruang penyimpanan untuk mekanisme sistem elektriknya di bawah sini ya. Dan kalau kita lihat juga di bagian samping itu ada penguat sasis juga. Kalau lihat di kolong sebelah samping, dan ada konstruksi yang cukup datar di bagian tengahnya yang kemungkinan itu jadi tempat battery pack-nya disimpan untuk si Kijang Innova ini. Nah, jadi itu dia first impression review kita untuk Toyota Kijang Innova EV konsep. Mobil konsep berbasis MPV legendaris kebanggaan Toyota di Indonesia, Kijang Innova, yang kemungkinan setelah dijadikan bahan studi akan ditransformasikan menjadi produk elektrifikasi pertama Toyota yang diproduksi dari Indonesia. Ya, seperti saya bilang tadi, rumornya di tengah tahun ini di Indonesia akan meluncur Toyota Kijang Innova versi hybrid. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.